Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tianlong mengabaikan suasana yang tidak menyenangkan, Davis mengikuti instruksi Cass Farnwen untuk mencapai Violet Joy House. Ketika dia sampai di tempat itu, dia merasa sangat canggung karena berada di luar tempatnya. Dia mengesampingkan emosi itu dan mengitari Violet Joy House. Saat dia mengitari Violet Joy House, dia tidak bisa mendengar suara apapun yang biasanya terdengar di tempat seperti ini. Formasi tipe kedap suara, ya, alangkah nyaman. Sambil memikirkan tentang fitur lain yang dimiliki tempat ini, dia tiba di belakang Violet Joy House. Ada pintu bobrok yang setengah terbuka. Orang biasanya berpikir bahwa tempat ini adalah tempat mereka mendapatkan wanita baru sebagai budak. Davis mendekat ke pintu yang setengah rusak saat dia memeriksa formasi apapun yang mungkin mengingatkan beberapa orang. Melihat tidak ada formasi dalam penglihatannya, dia santai dan masuk ke dalam. Tidak ada formasi, tapi itu juga masuk akal. Itu hanya akan meningkatkan kecurigaan dan keingintahuan orang jika ada di pintu masuk. Saat dia berjalan masuk perlahan sambil masih mengenakan jubah, dia menemukan sebuah terowongan yang menuju ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Davis bisa melihat seorang pria berjubah hitam sedang duduk di kursi. Dia mendekat sedikit ke arahnya dan memeriksa kemungkinan rute apapun. Sayangnya, dia tidak menemukan rute apapun melainkan hanya menemukan formasi. Dia kemudian menutup matanya sambil merenung. Tidak ada rute lagi, hanya seorang penjaga yang ditugaskan di pos pemeriksaan ini, kurasa aku hanya bisa melewatinya kalau begitu. Davis menghela nafas. Setelah memutuskan tindakan selanjutnya, dia berbicara dengan suara serak sambil masih mengenakan jubah. Apakah kamu yang bertanggung jawab memilih rekrutan untuk organisasi Bumi Kegelapan? Siapa? Pria berjubah hitam yang mendengarnya jatuh dari kursinya karena ditakuti oleh Davis. Davis kemudian berhenti menggunakan Dark Concealing Shroud Art miliknya, yang membuatnya terlihat. Pria berjubah hitam itu kini bisa melihat kemunculan tiba-tiba seorang lelaki tua pendek yang juga mengenakan jubah hitam. Penyembunyian seperti itu, senior, kamu pastilah seorang ahli, yang dibutuhkan oleh organisasi Bumi Kegelapan kita. Pria berjubah hitam itu menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit. Jadi, bagaimana cara bergabungnya? Mendengar itu, pria berjubah hitam itu sangat gembira. Dia buru-buru menjelaskan prosedur seseorang untuk bergabung dengan organisasi Bumi Gelap. Agar seseorang dapat bergabung dengan organisasi Bumi Gelap, orang itu harus mampu menyelesaikan misi pembunuhan yang diserahkan oleh orang tertentu, dan untuk tempat ini, orang tersebut adalah aku. Mengatakan itu dengan ekspresi bersemangat, dia mengeluarkan 3 gulungan dan memberikannya kepada Davis. Biasanya, saya hanya akan memberikan 1 gulungan kepada rekrutan untuk menyelesaikan misi, tetapi karena senior sangat kuat, saya dapat memberikan 3 gulungan. Senior dapat memilih salah satu dari mereka dan menyerahkan 2 gulungan sisanya. Sebenarnya, ini proses itu sendiri tidak diperlukan bagi Anda karena jelas bahwa Anda akan dapat menentukan peringkat setidaknya sebagai pembunuh tingkat bumi tingkat puncak, tetapi aturan tetaplah aturan. Tanpa aturan itu, para petinggi pasti tidak akan bisa menjalankan ini organisasi lebih lama lagi. Pria berjubah hitam itu menjelaskan bahwa dia takut seniornya akan salah paham mengapa dia diberikan misi tingkat rendah seperti itu. Tunggu, aku tidak pernah mengatakan ingin bergabung dengan organisasi Bumi Gelap ini. Davis menyela sementara mata pria berjubah hitam itu membelalak kebingungan. Apa saja batasan yang diberlakukan organisasi Anda terhadap anggotanya? Mendengar itu, pria berjubah hitam itu kini mengerti dan terkekeh. Haha, tidak perlu mengkhawatirkan senior itu. Organisasi kami tidak memberlakukan batasan apapun pada anggota tingkat bumi ke atas. Hanya anggota tingkat fana yang dibatasi di cabang kami sampai mereka dapat mencapai peringkat tingkat bumi. Dengan kekuatan senior, maka organisasi tidak akan membatasi pergerakan dan keberadaanmu sama sekali. Pada kenyataannya, anggota kami hanya mendaftarkan diri mereka dengan nama panggilan atau gelar mereka, jadi identitas asli mereka bahkan disembunyikan dari organisasi Bumi Kegelapan juga kecuali mereka cukup bodoh untuk mengungkapkannya. Bagus.
Dengan ini, aku akan bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat sambil membunuh orang. Davis berpikir sambil merayakannya dalam hati. Baiklah, Davis menoleh untuk melihat ketiga gulungan itu. Dia membuka yang pertama, kurung siku buka, misi, pembunuhan Mark, jenis, pembunuhan, nilai, misi tingkat fana tingkat rendah. Persyaratan, deskripsi, seseorang yang menjalankan panti asuhan di dekat restoran Kyle di ibu kota kekaisaran. Budidayanya berada pada tahap kondensasi energi tingkat puncak. Gambar target, hadiah, lencana organisasi gelap tingkat fana tingkat rendah. Penerbit misi, anonim, kurung siku tutup. Membaca itu, Davis mengerutkan alisnya. Seseorang yang mengelola panti asuhan. Orang yang tidak bersalah. Dia segera menutupnya dan melihat yang berikutnya. Alisnya semakin berkerut. Ini masih menyangkut pembunuhan orang yang tidak bersalah. Biarkan saja, mari kita lihat yang berikutnya. Dia membuka gulungan terakhir dan membacanya. Kurung siku buka, misi, bunuh Grimes. Jenis, pembunuhan. Nilai, misi tingkat fana tingkat rendah. Persyaratan, deskripsi, seekor babi rakus yang memperkosa gadis-gadis muda yang tidak bersalah semata-mata untuk bersenang-senang. Saya adalah salah satu korbannya. Dia tinggal di dekat daerah kumuh ibu kota kerajaan dan merupakan pemimpin preman lokal. Budidayanya berada di sekitar tahap kondensasi energi tingkat puncak. Gambar target, hadiah, lencana organisasi gelap tingkat fana tingkat rendah. Penerbit misi, anonim, kurung siku tutup. Davis mengerang jijik. Dia menyerahkan gulungan terakhir kepada pria berjubah hitam. Aku memilih ini. Dia kemudian mengembalikan dua gulungan lainnya. Begitu, sepertinya senior tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak apa-apa juga. Si berjubah hitam mengangguk sambil melihat isi misi. Davis menyipitkan matanya. Kau menentukan karakterku. Bukan seperti itu, tapi ya. Untuk referensi di masa mendatang ketika saya mungkin bisa merekomendasikan beberapa misi kepada Anda. Pria berjubah hitam itu menjabat tangannya. Jangan bicara omong kosong denganku. Katakan yang sebenarnya. Davis menggunakan jiwanya untuk menekan pria berjubah hitam itu. Dia berada di tahap jiwa bayi tingkat puncak, dengan jiwanya 5 kali lebih kuat. Itu bahkan akan berhasil melawan ahli tahap jiwa muda tingkat tinggi, apalagi pria lemah berjubah hitam ini. Saya minta maaf, senior. Ini adalah bagian dari rekrutmen. Kami harus melihat setidaknya pembunuh macam apa Anda ini. Pria berjubah hitam itu berseru ketakutan. Lalu aku seperti apa? Davis menyeringai mengerikan, ekspresinya sangat buruk. Menurutku senior adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pria berjubah hitam itu menelan ludah. Beberapa detik berlalu, membuatnya gemetar ketakutan. Davis kemudian menarik kembali jiwanya dari menekan pria berjubah hitam itu dan berbalik untuk pergi. Lain kali, aku harus berhati-hati terhadap orang yang menyelidikiku. Dia mengerutkan kening sambil merenung. Senior, jangan khawatir, ketika kamu kembali, aku akan menyimpan beberapa misi tingkat bumi tingkat puncak yang kamu sukai sehingga kamu bisa naik pangkat lebih tinggi. Pria berjubah hitam itu berteriak. Davis mengabaikannya dan pergi sambil mengaktifkan Dark Concealing Shroud Art lagi. Dalam perjalanan keluar, Davis melihat dua siluet berjubah hitam. Dia menatap mereka saat dia berjalan melewati mereka. Kedua karakter berjubah hitam itu memikirkan urusan mereka sendiri saat mereka berjalan melewatinya. Namun, sepertinya mereka tidak bisa merasakan kehadirannya karena dia bersembunyi dengan sempurna tanpa menggerakkan satu otot pun. Pembunuh, mereka juga terlihat sangat kuat. Untuk apa mereka di sini? Davis merenung sejenak sebelum memutuskan untuk memeriksanya nanti. Dia pergi keluar untuk menyelesaikan misinya dan kembali secepat mungkin sebelum malam berakhir. Dia segera pergi keluar distrik lampu merah dan menanyakan arah kepada orang secara acak di jalan. Orang acak itu tampaknya merasa jijik karena seorang lelaki tua bertanya kepadanya tentang daerah kumuh. Oleh karena itu, dia dengan cepat namun dengan rendah hati memberitahu cara untuk menyingkirkan lelaki tua itu sesegera mungkin. Setelah tiba di daerah kumuh, dia memberitahu seorang anak yang babak belur di pinggir jalan untuk mendapatkan informasi. Anak yang menerima koin perak dengan senang hati memberitahu Davis keberadaan Grimes. Permukiman kumuh ada bahkan di ibu kota kerajaan yang termasyur, sebagian besar digunakan sebagai basis untuk operasi bawah tanah yang tidak dapat terlihat.
Bangunan-bangunan itu rusak dan bobrok seperti tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun. Kebanyakan pencuri dan penjahat ada di sana. Rakyat jelata yang kehilangan harapan juga menjalani hidup mereka dalam kesia-sian seperti yang mereka alami di sini. Setelah mengetahui di mana Grimes tinggal, dia menuju ke arah tertentu dengan melompati bangunan bobrok. Akhirnya, aku bisa menikmati serunya berlari di atas atap. Davis merasa puas. Dia tiba-tiba berhenti di atas sebuah bangunan tertentu. Dari sana, melalui jendela, dia bisa melihat seorang pria botak telanjang tertidur dengan seorang gadis muda telanjang tergeletak di bahunya. Gadis muda itu terus terisak-isak dan tampak seolah-olah pria botak itu telah melanggarnya. Cih, sepertinya aku seharusnya datang lebih cepat. Davis mendecakkan lidahnya karena marah dan jijik, merasa kasihan, tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun dia datang lebih cepat, tidak akan ada bedanya karena masalah ini terjadi beberapa jam yang lalu. Tutup mulutmu, ya, Jalang. Grimes tiba-tiba terbangun dan menendangnya ke samping. Ah! Gadis muda itu terlempar, membentur pintu sambil menangis sedih. Bos, apakah terjadi sesuatu? Sebuah suara datang dari balik pintu. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi ketika aku sedang menikmati wanitaku? Grimes meraung marah. Ya, bos. Grimes sepertinya tidak ingin ada orang yang mengganggu hobinya melecehkan wanita, jadi dia menyuruh mereka berjaga di pintu masuk gedung. Tapi bawahannya ini selalu datang untuk mengintip apa yang dia lakukan, yang sedikit banyak merusak suasana hatinya. Hehe, jangan mencoba bersikap polos, Jalang. Gadis muda itu menatap Grimes dengan kebencian saat dia mendekatinya. Mari kita mulai ronde kedua, oke? Grimes terangsang oleh matanya yang melotot. Aku harap kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Gadis muda itu meludah dengan dingin. Inilah yang kuinginkan. Kebencian itu. Aku tidak pernah puas dengan itu. Grimes meraung dan hendak melompat ke arahnya ketika kilatan cahaya melewatinya. Puci. Mata Grimes membelalak saat dia menatap gadis muda yang matanya terbelalak kaget. Di mata penuh kebencian itu terpancar pantulan merah. Grimes menunduk hanya untuk melihat darah mengalir dalam jumlah banyak ke tubuhnya. Dia menyentuh lehernya hanya untuk merasakan tenggorokannya digorok saat dia pingsan. Davis memegang belati kasar di tangannya, yang dia temukan di ruangan ini. Dia membuka kancing penyembunyiannya begitu dia membunuhnya. Ini, ambil dan selamat di luar sana, kata Davis sambil meletakkan karung berisi 100 koin emas di lantai dan menutupinya dengan jubah hitam biasa, yang diambil dari cincin spasialnya. Melihat gadis muda itu tidak membalasnya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah beberapa waktu, gadis muda itu tersadar dari lamunannya dan terus menggumamkan dua kata sambil terisak. Terima kasih. Davis sedang dalam perjalanan kembali ke cabang organisasi Bumi Gelap. Dia merasa sangat muak dengan Grimes, jadi dia bahkan membunuh bawahannya, yang sama-sama merosot seperti dia. Belati kasarnya membuat lubang di setiap kepala mereka, dan dalam jangkauannya, tidak ada yang berani melihat apa yang terjadi saat dia mengejar dan membunuh mereka. Sebenarnya, dia hanya ingin gadis muda itu hidup tanpa dikejar oleh geng ini, jadi dia langsung membunuh semua orang di gedung itu. Ketika dia sampai di ruang bawah tanah itu, dia melihat pria berjubah hitam itu lagi. Aku sudah menyelesaikan misinya. Sebuah suara tenang bergema di ruang bawah tanah. Bam! Pria berjubah hitam itu kembali ketakutan saat terjatuh dari kursinya. Oh, senior, bisakah kamu berhenti membuatku takut? Dia memohon dengan nada memohon. Aku akan mencoba. Davis muncul dalam diam. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Ini, senior. Dia menyerahkan lencana merah tua berbentuk segitiga dengan simbol belati di atasnya. Davis mengambilnya dan bertanya, apakah Anda tidak akan memastikan pembunuhan saya? Dia memiliki belati dan darah Grimes di atasnya, yang mungkin bisa menjadi bukti. Oh itu, saya yakin senior tidak akan menipu dengan misi inferior ini, dan selain itu, kami memiliki sumber dan informan. Jadi begitu, selamat datang di cabang organisasi Bumi Gelap kami, silakan lewat sini. Pria berjubah hitam itu mengaktifkan formasi, dan dinding tirai ruang bawah tanah menghilang secara ajaib. Formasi ilusi. Davis mengomentari dinding, yang menghilang saat dia melihat ke lorong sempit. Ya, tidak hanya itu, lorong itu juga dipenuhi dengan formasi ofensif.
Pria berjubah hitam itu menjawab dengan bangga. Batuk, ngomong-ngomong, nama panggilanku Burung Kuning 9. Senior bisa memanggilku Kuning. Senior harus segera memutuskan nama panggilan untuk mendaftar juga. Davis menganggukkan kepalanya sambil memikirkan nama panggilan. Bagaimana dengan penghancur vagina 69? Dia memikirkan nama-nama troll klasik di internet sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat mereka berjalan melewati lorong sempit, mereka akhirnya sampai di depan sebuah pintu yang bahkan bisa bertahan dari serangan pakar tahap ketiga. Tentu saja, hal itu tidak akan bertahan lama di hadapan para ahli tersebut. Yellow membuka pintu dengan kunci segitiga, lalu mereka masuk ke dalam. Penglihatan mereka tiba-tiba dipenuhi dengan sebuah aula, cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang. Ada meja resepsionis dan sejumlah besar poster di setiap sisi dinding. Poster-poster ini diberi peringkat misi berdasarkan tingkat kesulitannya. Semua misi ini hanya tingkat bumi, dan tingkat fana karena tidak ada satupun misi tingkat langit yang ditemukan. Davis mengamati sekeliling ruangan dengan matanya dan melihat banyak orang, semuanya mengenakan jubah hitam, memakai berbagai jenis topeng, kerudung, dan segala jenis perlengkapan yang menyembunyikan identitas mereka. Dia juga melihat dua siluet berjubah hitam yang dia temui di pintu masuk tadi saat mereka mengenakan topeng aneh, memiliki kehadiran lebih dari orang lain di sini. Aura mereka cukup seram, seolah mengintimidasi orang-orang di sekitar mereka. Saat dia melihat sekeliling, yang lain juga menatapnya dengan kilatan cahaya di mata mereka yang mengeras. Kedua karakter berjubah hitam dengan topeng aneh itu hanya melirik ke arahnya sebelum mengurus urusan mereka sendiri, tampak seolah-olah mereka tidak peduli dengan pemula seperti dia. Davis dan Yellow datang ke depan resepsi. Yellow menyapa resepsionis dan memberitahunya tentang rekrutmen tersebut. Resepsionis itu mengangguk dan mengeluarkan kristal giok. Tolong catat nama panggilanmu agar markas besar juga bisa mendapatkan salinan kristal giok ini. Prosedur lain seperti memperbarui pangkatmu akan kami urus. Davis mengangguk dan mencatat nama panggilannya di kristal giok dan mengembalikannya. Kamu sekarang resmi menjadi anggota organisasi gelap, Jalan Buntu. Resepsionis menyapa. Oh, senior sekarang dipanggil Jalan Buntu. Nama panggilan keren yang menandakan ketika seseorang bertemu Jalan Buntu, nyawanya akan berakhir. Kuning tanpa malu-malu menjilat seperti anjing yang patuh. Kamu pasti bisa omong kosong. Davis memutar matanya sambil memikirkan masa depan. Tetapi hal itu akan segera terwujud. Saya akan langsung ke intinya. Saya ingin mengambil misi Skygrade. Suara serak Davis bergema. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Sedetik kemudian, terdengar gumaman dan kebisingan di aula saat mereka memikirkan urusan mereka sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, Jalan Buntu, kamu hanya dapat mengambil misi itu jika kamu adalah pembunuh tingkat bumi tingkat puncak. Yellow bergumam sambil memberikan tatapan meminta maaf. Kalau begitu beri aku misi tingkat bumi tingkat puncak, kata Davis dengan tenang, sama sekali tidak terganggu oleh tatapan aneh dan canggung yang dilontarkan padanya. Ini, baiklah, kami akan membuat pengecualian sehubungan dengan kekuatanmu, Jalan Buntu. Yellow mengambil kesempatan untuk mendapatkan promosi sambil membuatnya tampak seperti dia menderita kerugian besar. Setiap anggota yang bukan seorang pembunuh, terutama seorang perekrut, mempunyai slot. Jika orang yang mereka rekomendasikan menyelesaikan misinya, maka mereka mungkin diberi penghargaan atau promosi. Namun jika orang yang direkomendasikan gagal, maka orang tersebut akan kehilangan kredibilitas dan mendapat hukuman. Mereka tidak bisa begitu saja merekomendasikan siapapun jika mereka tidak cukup yakin dengan orang tersebut. Kalau begitu silakan pilih misi yang ada di dinding itu, resepsionis itu menunjuk ke suatu arah. Davis kemudian mendekati tembok yang berlapis emas itu. Berbagai poster terlihat. Dia menggunakan soul sense-nya untuk memindai semuanya dan mengecualikan apapun yang berhubungan dengan pembunuhan orang tak berdosa karena dia menduga ini semua dikeluarkan dari orang-orang jahat. Setelah merenung sejenak, dia memilih semua misi tingkat bumi tingkat puncak yang melibatkan orang-orang yang pantas mati. Ada total 5 misi yang dia pilih. Dari situ, dia mengambil satu dan menyerahkannya ke resepsionis. Kurung siku buka. Misi, bunuh Harman. Jenis, pembunuhan. Nilai, misi tingkat bumi tingkat puncak. Persyaratan, pembunuh tingkat bumi tingkat tinggi ke atas.
Deskripsi, orang ini membantai seluruh desa dekat kerajaan Alfred sekitar 40 tahun yang lalu. Saya tidak tahu mengapa dia melakukannya, tapi itu tampak menyenangkan baginya. Saya bekerja sepanjang hidup saya untuk mengeluarkan misi ini, agar seseorang dapat menemukan dan membunuh orang ini. Basis budidayanya kira-kira berada pada tahap inti berputar tingkat puncak, tahap besi tingkat puncak, tahap jiwa bayi tingkat menengah. Keberadaannya tidak diketahui tetapi terakhir terlihat di kerajaan Alfred. Gambar target, hadiah, lencana organisasi gelap tingkat bumi tingkat puncak, 1000 koin platinum. Penerbit misi, anonim, kurung siku tutup, menerima poster misi, resepsionis itu terbelalak sementara Yellow buru-buru menjelaskan. Misi ini, tidak mungkin diselesaikan dalam beberapa tahun. Kami tidak tahu di mana targetnya, bahkan dengan jaringan intelijen kami. Selain itu, target berlatih dalam ketiga sistem budidaya, yang membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya. Mengabaikan keberadaan target saat ini, target ini bahkan sulit untuk dibunuh oleh pembunuh tingkat langit kita karena dia mengetahui begitu banyak teknik dan seni melarikan diri. Oleh karena itu, misi ini masih belum selesai meskipun telah diposting lebih lanjut dari 10 tahun yang lalu. Davis tidak menjawab sementara resepsionis terus menatap Davis. Kalau begitu aku akan menugaskanmu untuk misi ini. Sudah ada 3 pembunuh tingkat langit, 7 pembunuh tingkat bumi tingkat puncak, dan 2 pembunuh tingkat bumi tingkat tinggi yang sedang mengerjakan misi ini. Oh, tidak bisakah aku mengambil banyak misi? Kamu dapat mengambil beberapa misi tingkat fana tetapi tidak dapat mengambil misi tingkat bumi. Untuk itu, kamu harus menjadi pembunuh tingkat bumi. Resepsionis menjelaskan dengan tenang. Aku tahu itu. Davis mengerutkan kening dan pergi bersama Yellow. Jadi, siapakah kedua pembunuh itu? Davis diam-diam menunjuk 2 orang yang dia temui di pintu masuk hari ini. Mereka adalah pembunuh tingkat langit, kemungkinan besar ditugaskan pada misi tingkat langit karena mereka tidak akan repot-repot mengambil misi tingkat rendah kecuali mereka terluka. Yellow melirik mereka dan menjawab, Skygrade Assassins dikerahkan di sini. Sepertinya itu mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan orang yang berkuasa. Davis menebak. Melihat Davis tenggelam dalam pikirannya, Yellow meyakinkan. Jangan khawatir, Jalan Buntu Senior. Anda akan dapat melakukan misi tingkat langit setelah Anda menyelesaikan misi Anda saat ini. Hehe, Davis terkekeh parau dan menganggukkan kepalanya dengan bijak seolah dia sudah tua. Dia kemudian pergi. Nah, bukankah kamu sedang dalam masalah besar sekarang, Yellow? Orang itu tidak akan bisa menyelesaikan misi ini secepat ini, membuatmu tergantung dalam kegelisahan sepanjang tahun, hahaha. Resepsionis yang tenang itu tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berbicara dengan suara menggoda. Mendesah, tidak mungkin aku bisa mengambilnya kembali. Tinggalkan aku sendiri, oke. Aku hanya berharap dia akan menyelesaikan misinya setidaknya sebelum 10 tahun, kata Yellow dengan sedih, khawatir tentang masa depannya. Iya, teruslah bermimpi, kuning. Resepsionis itu tertawa sambil mengejek. Davis tidak khawatir untuk menemukan Harman karena Harman akan mendatanginya dengan satu gerakan. Yang harus dia lakukan hanyalah menuliskan nama targetnya di buku kematian sambil mengetahui wajah mereka, dan targetnya akan mati dalam waktu singkat. Davis hanya perlu mengetahui nama dan wajah seseorang untuk membunuhnya menggunakan buku kematian, meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Meski begitu, dia membutuhkan jenazah Harman untuk membuktikan kematiannya. Oleh karena itu, saat kembali ke Istana Kekaisaran, dia memikirkan sebuah rencana dan segera melaksanakannya. Kurung siku buka, Harman. Sebuah pemikiran tiba-tiba memaksanya untuk muncul diam-diam di dekat gerbang selatan ibu kota kerajaan di Kekaisaran Loret dalam waktu 10 hari. Dia tetap di tempat itu, mencari petunjuk tentang apa yang mendorongnya untuk muncul di tempat ini. Jika dia mendengar kata, kamu akan lumpuh, maka tubuhnya pun akan lumpuh. Dia menunggu di sana sampai orang tertentu muncul untuk mengakhiri hidupnya. Kurung siku tutup. Davis tersenyum mendengar kata-kata ini dan melihat ke langit. Melihat hari sudah hampir fajar, dia kembali ke Istana Kekaisaran dan memasuki ruang kerjanya dengan aman tanpa kesulitan. Elia, aku sudah kembali. Apa terjadi sesuatu? Davis tiba-tiba muncul di ruang kerja, membuat Elia khawatir. Dia melompat kaget dan kepalanya terbentur langit-langit.
Dia dengan sedih mengerucutkan bibirnya saat dia memberikan tatapan minta maaf padanya. Sepertinya aku harus berhenti muncul di belakang orang-orang. Wah, Davis, kamu bodoh. Elia berteriak dan kemudian bergumam dengan ekspresi menangis di wajahnya. Yah, maafkan aku tidak akan melakukannya lain kali. Jadi, apa terjadi sesuatu saat aku pergi? Davis terkekeh dan bertanya. Dia sama sekali tidak merasa menyesal tetapi senang menindasnya. Selain fakta bahwa kamu membuatku takut, tidak ada hal penting yang terjadi. Elia memelototinya sambil cemberut. Hoho, kamu menjaga dirimu sendiri. Teruslah bekerja dengan baik. Davis menepuk kepalanya. Elia menghindari tatapannya sambil masih cemberut. Benar, jangan lupa untuk melatih teknik bertarung itu sekarang dan kapanpun kamu punya waktu. Maham, Elia memberinya suara penerimaan. 3 hari berikutnya, Davis tinggal di Istana Kekaisaran untuk menghindari kecurigaan di siang hari dan pergi ke gerbang selatan untuk melihat Harman di malam hari. Sayangnya Harman masih belum juga muncul. Davis menduga dia mungkin sedang dalam perjalanan, jadi dia bukannya tidak sabar. Hari ini adalah hari keempat. Dia berencana mengunjungi Evelyn beberapa hari yang lalu, jadi dia mengirim kabar ke Cauldon Family Manor 2 hari yang lalu agar mereka bersiap-siap, meskipun itu bukan niatnya tetapi dilakukan untuk alasan kekaisaran. Kali ini, dia ditemani oleh Elia dan pengawal kerajaan elit yang sama yang menemaninya terakhir kali. Davis tiba di Cauldon Family Manor, yang dia coba infiltrasi 4 hari lalu. Tujuannya adalah untuk melakukan kontak dengan Evelyn dan entah bagaimana menyuruhnya menemuinya di malam hari. Dia tahu bahwa dia dan Evelyn tidak akan bisa berbicara sepuasnya ketika dikelilingi oleh orang-orang, jadi dia ingin Evelyn bertemu dengannya sendirian. Dia turun dari kereta hanya untuk disambut oleh kerumunan orang yang berteriak. Kami menyambut dengan hangat dan memberikan penghormatan kepada pangeran pertama. Seluruh penonton kemudian membungkuk secara sistematis. Davis terperangah saat mengamati tempat kejadian. Ia kembali diingatkan bahwa dirinya adalah orang yang berstatus tinggi. Terkurung di Istana Kekaisaran sepanjang hari, membaca dan belajar tentang kultivasi sambil berkultivasi membuatnya sedikit keluar dari kenyataan. Angkat kepalamu, kata Davis dengan wajah tenang, dan meskipun dia merasa sedikit canggung, dia tidak membiarkan hal itu terlihat di wajahnya. Bantalan seperti itu, benar-benar putra surga, imut-imut sekali. Berbagai gumaman bergema, namun itu hanya membuat Davis ingin bersembunyi di dalam lubang. Aku baru saja bertindak, pikirnya sedih. Ada batasan berapa banyak orang yang bisa melakukan bootleg, bukan? Selamat datang, putra mahkota Davis. Nama saya Henry Cauldon, penatua keluarga Cauldon. Jika Anda mau, izinkan saya mengajak Anda berkeliling Cauldon Family Manor. Baiklah, tangan di belakang punggung, menegakkan kepala, jawab Davis. Dia kemudian mengikuti Henry Cauldon sementara Elia dan Renard mengikutinya. Mereka tiba di aula tempat banyak orang berkumpul. Banyak yang terlihat gembira sementara beberapa lainnya menatapnya dengan tenang. Davis tidak memperhatikan reaksi apapun karena dia cepat bosan tetapi melihat sekeliling. Untuk mengagumi arsitektur istana, dia hanya duduk di kursi tanpa menyapa siapapun di sini sementara Elia dan Renard berdiri di belakangnya. Beberapa orang yang tidak menyukai kesombongannya menyipitkan mata, namun mereka tidak mungkin mempertanyakan putra mahkota, bukan? Biar saya langsung ke intinya, saya mengumumkan 2 hari yang lalu bahwa saya akan mengunjungi keluarga Cauldon secara pribadi, tetapi tujuan saya di sini adalah untuk bertemu Nona Evelyn, jadi, di mana dia? Davis mengamati sekeliling dan mengambil sikap tuan muda yang arogan. Mendengar itu, beberapa orang sangat gembira sementara beberapa lainnya mengerutkan kening. Orang-orang yang bahagia semuanya adalah sesepuh. Mereka mengira putra mahkota akhirnya terpesona dengan kecantikan nyonya muda mereka. Mereka ketakutan sejak setahun yang lalu ketika sang pangeran mengatakan tidak apa-apa baginya untuk membatalkan pernikahannya, terutama setelah 1 tahun berlalu tanpa ada kabar dari keluarga kekaisaran yang mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi, sekarang sepertinya tidak perlu berpikir seperti itu. Semua yang mengerutkan kening masih muda, cukup muda untuk melakukan banyak kesalahan. Mereka sepertinya tidak menyukai nada bicara pangeran angku itu. Meskipun keluarga mereka menggunakan Evelyn sebagai barang dagangan, dia tetap sangat cantik di mata mereka.
Jadi beberapa dari mereka iri karena memberikannya sebagai selir meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama nyonya muda keluarga mereka. Meski sebagian besar dari mereka adalah anggota keluarga Cauldon, namun beberapa di antaranya tidak memiliki hubungan langsung, artinya mereka boleh menikah selama para tetua menerimanya. Haha, pangeran sangat ingin bertemu dengan nyonya muda kita. Seorang tetua acak menggelengkan kepalanya. Dia akan segera datang. Tidak perlu khawatir, putra mahkota Davis. Seorang wanita tua menambahkan, dan jubahnya menunjukkan bahwa dia juga seorang penatua. Davis menganggukkan kepalanya saat dalam hati dia mencoba mengukur kekuatan mereka. Satu atau dua tetua pasti memiliki kehadiran yang besar. Mereka pasti berada di tahap keempat, mungkin di tingkat puncak. Dia berpikir sambil merasakan kebutuhan mendesak untuk tampil kuat dan sombong. Kalau tidak, orang-orang tidak akan serius mempertimbangkan perkataannya, terutama melihat usianya dan wajahnya yang kekanak-kanakan namun menarik yang sangat cocok dengan citra celana sutra masa depan. Sekelompok anak muda tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita cantik berjalan ke arah mereka, diikuti oleh seorang pelayan wanita. Rahang Davis hampir terjatuh, tapi mulutnya sedikit ternganga. Sial, benar-benar seekor rubah betina. Jika ada nyamuk di sampingnya, mungkin ada kemungkinan nyamuk itu masuk ke mulutnya. Evelyn tampak seperti seorang penyihir wanita dengan sosoknya yang menggoda. Dia mengenakan congsam tanpa lengan berwarna ungu cerah yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Belahan dadanya sedikit terlihat karena ada potongan berbentuk segitiga di gaunnya. Rambut hijau panjangnya mencapai pinggangnya, dan rambut sampingnya diikat menjadi sanggul kecil di belakang kepalanya. Davis otomatis berdiri seperti pria yang kepincut dan tiba di hadapannya untuk memberi salam. Saya harap Anda baik-baik saja, Nona Evelyn. Dia menggenggam tangannya. Pangeran Davis terlalu perhatian. Saya baik-baik saja sejak Anda pergi setelah melihat saya terakhir kali. Menundukkan kepalanya sedikit, Evelyn menjawab dengan suara acuh tak acuh. Haha, begitu. Davis terkekeh canggung. Cara dia mengatakannya, sepertinya ada makna tersembunyi di baliknya. Dia sedikit berpikir meskipun dia tidak tahu apakah maksudnya positif atau negatif. Setelah itu, semua orang mengambil tempat duduknya. Masing-masing di meja makan, meninggalkan keduanya yang sedang bertunangan dengan perangkatnya masing-masing. Davis dan Evelyn duduk berhadapan di meja yang sama. Ada pesta besar yang disiapkan untuk dimakan semua orang, jadi mereka kurang lebih hanya memperhatikannya sambil mulut menghadap ke depan. Nona Evelyn, hari ini saya datang khusus ke sini untuk menemui Anda. Melihat meja mereka sangat sunyi, dia memulai percakapan. Sampai jumpa. Anda menyanjung saya, Pangeran Davis. Nona Evelyn masih menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, ketika bibir indahnya bergerak, seolah-olah ada mantra yang dilemparkan padanya. Ya, sejujurnya, aku memikirkanmu berkali-kali setelah hari terakhir kita bertemu. Davis mengatakan yang sebenarnya dengan jujur seperti yang dia pikirkan tentangnya dari waktu ke waktu. Puncak itu, mata malas yang indah itu, dan suaranya yang menggoda. Haha, sang pangeran pasti bisa bercanda. Evelyn memutar matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Davis membuat ekspresi masam di wajahnya. Penyelidikan, pujian, miliknya telah selesai, dan dia sekarang tahu bahwa dia entah bagaimana membuat wanita ini marah. Waktu berlalu ketika keduanya selesai makan dalam suasana canggung ini. Tidak ada yang mengganggu mereka, tapi mereka hanya mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Mereka berdua berbasa-basi dari waktu ke waktu, tapi percakapan sepertinya tidak berlanjut kemana-mana, terutama dengan Evelyn yang mengambil sikap defensif. Bahkan orang idiot pun tahu kalau dia sedang marah pada sesuatu. Apakah aku menyinggung perasaannya? Kapan saya melakukan itu? Davis dengan sedih berpikir sambil merenung. Dia sudah memikirkan masalah di mana dia meninggalkannya sendirian selama setahun tanpa memberikan sepatah kata pun, tapi tentu saja, dia tidak akan mengharapkan kabar dari seorang anak yang berusia kurang dari 10 tahun, bukan? Faktanya, dengan semua pekerjaan yang menumpuk padanya, dia mengharapkan wanita itu mengiriminya surat atau sesuatu, mengatakan bahwa dia ingin menolak pernikahan atau sesuatu, tapi tidak ada yang datang padanya. Baginya saat ini, dia bukanlah prioritas. Tapi untuk masa depannya di mana dia menginginkan sebuah keluarga, dia adalah prioritas.
Itu sebabnya sampai dia menumpuk dan membangun sejumlah budidaya, dia tidak pergi menemuinya. Davis merenung sejenak tetapi Idak dapat mengetahui kapan dia melakukan kesalahan. Nona Evelyn, saya melihat Anda marah. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda karena suatu alasan, maka saya minta maaf. Mari kita lupakan status kita dan bicara adil sekali saja, ya. Evelyn membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa anak kecil ini akan memiliki kapasitas untuk berperilaku seperti pria terhormat dan memberikan permintaan maaf. Setidaknya dia memiliki kapasitas untuk berpikir seperti orang dewasa untuk anak seusianya, dan untuk itu, kurasa aku harus bersyukur. Benar, Evelyn. Mengapa Anda membuat ulah di depan anak kecil? Apakah kamu idiot? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil hampir tersipu malu. Bagaimana keluarga kerajaan bisa membesarkan anak seperti itu? Dia merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki mentalitas seperti yang dimiliki Davis. Ketika dia melihat Davis di aula, pada saat itu, dia berpikir bahwa dia harus melepaskan semua rasa frustrasinya padanya, yang akan membuatnya membatalkan pertunangan mereka. Sekarang, semua rasa frustrasi yang membuatnya menderita tampak seperti kesalahpahamannya sendiri setelah dia meminta maaf. Dia berhasil mendapatkan kembali posisinya saat dia akhirnya tersenyum. Aku juga minta maaf karena membuat putra mahkota khawatir demi aku barusan. Davis yang melihat senyuman itu menjadi sedikit terpesona. Pangeran Davis. Evelyn melihat Davis tiba-tiba membeku sambil menatapnya. Dia bertanya dengan sedikit khawatir karena dia sedikit menyukai Davis. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah sedikit menyinggung perasaannya sekarang. Davis terbangun dari lamunannya saat dia memutuskan sesuatu. Dia meletakkan sikunya di atas meja, mengaitkan jari-jarinya, meletakkan dagunya di atasnya sambil tersenyum. Kamu terlalu cantik, Nona Evelyn. Badut, jantungnya berdetak kencang saat dia membeku sesaat sebelum merasa puas karena suatu alasan. Kamu bercanda, putra mahkota. Aku sadar aku tidak secantik itu. Evelyn merasa ceria. Sejujurnya, Davis sama sekali tidak kebal terhadap kecantikan. Karena dia menahan diri dari kehidupan sebelumnya, dia ingin menjalani kehidupan ini sepenuhnya dan hampir memutuskan wanita ini. Dia menyukainya dan ingin menjadikannya miliknya jika dia juga menyukainya, tetapi dia selalu harus mengambil langkah pertama sebagai seorang pria. Saya punya hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda, Nona Evelyn. Dia mengeluarkan peti dari cincin spasialnya saat dia mengatakan itu. Evelyn berdiri kaget karena dia tidak mengharapkan hadiah. Mereka berdua telah berdiri. Dia mendekatinya dan membuka peti itu. Di dalam peti itu ada pil tingkat bumi puncak, yang mengeluarkan aroma unik. Bukankah ini pil ekspansi inti? Seseorang yang berpengetahuan di dekatnya berteriak begitu dia melihat pil itu. Pil ekspansi inti, pil yang dikatakan sulit disuling karena bahannya langka. Orang lain bertanya dengan bingung. Ya, ini adalah pil ekspansi inti yang digunakan seseorang untuk naik level di tahap inti berputar terlepas dari level mana kamu berada. Pil ini bahkan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mencapai tahap transformasi tubuh, sehingga menjadi langka dan langka, jawab Davis dengan seringai kecil di wajahnya. Wow, lingkungan sekitar bersorak, terpesona oleh kekayaan keluarga kekaisaran. Mereka juga bisa memproduksi pil Peak Earth Grade, tapi tidak menghadiahkannya semudah keluarga kerajaan. Evelyn tampak terperangah. Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas mendapatkan hadiah berharga ini? Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Evelyn berpikir tetapi tidak bergerak untuk meminum pil ekspansi inti. Bahkan Cauldron Emporium miliknya tidak akan terjual dengan mudah jika mereka berhasil membuat atau mendapatkannya. Saya bersikeras, kata Davis lembut. Melihat Evelyn masih tidak mengambil peti itu darinya, dia mendorongnya ke arahnya saat dia mendekatinya dan berbisik di telinganya. Di peti, lihat ke bawah tempat pil setelah kamu sendirian. Merasakan nafasnya yang panas, mata Evelyn melebar dan wajahnya terlihat memerah. Davis mundur dan tersenyum padanya. Karena pangeran bersikeras, maka saya tidak akan menolak. Saya berterima kasih kepada putra mahkota atas hadiahnya yang melimpah. Evelyn sedikit membungkuk sambil memegangi peti itu, rona wajahnya masih belum hilang, tapi dia tidak bingung. Dia hanya tampil lebih cantik. Dia kemudian memasukkan peti itu ke dalam cincin spasialnya.
Melihat peti itu menghilang, banyak kultivator di tahap inti berputar dan bahkan di bawahnya sangat iri, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu aku mengucapkan selamat tinggal padamu, Nona Evelyn. Davis berbalik dan melanjutkan dengan tangan terkepal, saya berterima kasih kepada keluarga Cauldon atas pesta mewahnya. Enak sekali. Saya akan pergi sekarang. Dia kemudian pergi bersama Elia dan Renard sementara mereka bergabung dengannya saat dia pergi. Henry, yang merupakan seorang penatua dan beberapa orang lainnya, menemani Davis hingga dia mencapai kereta. Mereka berbasa-basi sambil mencoba memberikan kesan yang baik pada Davis. Namun, tidak peduli apa yang mereka katakan, Davis menangkisnya dengan kefasihannya dalam berbicara yang telah dia tingkatkan mulai hari ini. Tanpa menimbulkan keributan, dia kemudian mengucapkan selamat tinggal lagi dan meninggalkan istana. Setelah beberapa waktu, rumah keluarga Cauldon, di kamar Evelyn. Nona, kenapa kamu tidak menolak hadiah itu? Jika kamu menolaknya, maka menurutku kamu akan membuatnya sangat marah hingga dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini denganmu. Maisie, kamu pasti bisa membayangkannya. Menurutku anak berkepala dingin itu tidak akan tertipu oleh tipuan itu. Selain itu, kata Evelyn sambil tersipu tetapi berhenti di tengah jalan. Pokoknya, Nona, tolong keluarkan pil inti sesuatu agar saya dapat melihatnya dengan cepat. Maisie bersikap manja di depan Evelyn. Hubungan mereka bersahabat dan baik sejak mereka bersama sejak kecil. Mendengar itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dibisikkan Davis padanya. Memikirkan tindakan tidak adilnya itu membuatnya sedikit tersipu lagi. Tidak ada laki-laki atau laki-laki pun yang pernah sedekat itu dengannya. Dia mengangguk dan mengeluarkan peti itu dari cincin luar angkasanya. Dia segera membukanya, tiba-tiba ingin melihat apa yang ada di bawah pil itu. Wah, pil ini memiliki aroma yang harum. Sekali mengendus, saya dapat mengetahui bahwa pil ini meningkatkan budidaya tahap kondensasi energi saya. Maisie mengendus dalam-dalam saat dia merasa mabuk oleh aroma yang unik. Evelyn menyerahkan pil itu dan memperingatkannya, jangan berani-berani memakannya. Aku juga membutuhkannya. Aku tahu, hehe. Maisie dengan polosnya tertawa dan mengambil pil dari tangannya sambil kembali mabuk. Menggunakan kesempatan ini, Evelyn melepaskan tempat pil di peti dan melihat sebuah surat dan kristal giok. Sebuah surat, dan kristal giok yang pecah saat kristal lainnya pecah. Dia mengeluarkan surat itu dan membacanya. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, Nona Evelyn. Mungkin pada malam hari saat tidak ada orang di sekitar dan bisa mengganggu keputusan kita tentang pernikahan. Saya tahu Anda akan diawasi pada malam hari jika Anda keluar, jadi saya ingin Anda tetap di toko pil Cauldon beberapa hari ini untuk menghindari kecurigaan. Entah bagaimana, aku akan menyelinap keluar dan datang ke toko pil Cauldon dalam beberapa hari ini untuk bertemu denganmu. Saya akan memecahkan kristal giok yang menandakan bahwa saya berada di Cauldon Pill Store, jadi saya harap Anda juga berada di sana pada saat itu. Dia ingin bertemu denganku di malam hari. Dan sendirian, pikiran tidak senonoh berputar-putar di kepalanya saat dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun begitu dia mengetahui bahwa ini tentang pernikahan, dia menjadi tenang. Yah, anak kecil tidak akan pernah selicik itu, kurasa. Dia merenung sejenak sebelum memesan. Maisie, persiapkan beberapa hal. Kami akan tinggal di toko pil Cauldon selama seminggu. Juga, beritahu ayahku tentang hal itu juga. Oke. Maisie menatap Evelyn sejenak sebelum melanjutkan mengedarkan panduan kultivasinya. 1 minggu, aku akan menunggumu selama seminggu, putra mahkota Davis, gumam Evelyn lembut sambil menyimpan surat itu di saku lengan bajunya. Tidak diketahui apa yang baru saja dia putuskan, tapi tatapannya tampak penasaran dan penuh tekad. Bersambung.